Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Renita Susiari, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 dari SDN Karangjati 3 Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Guru hanya sebatas mentransfer ilmu dan mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya sebagai guru hanya sebatas mentransfer ilmu dan lebih dominan dibandingkan murid, teacher center. Sehingga peran saya sebagai guru hanya menuntut murid lebih menguasai semua materi ajar yang saya berikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik masing-masing anak, sehingga saya mengalami kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat. Ketiga, siswa lebih pasif dan motivasi belajar anak sangat rendah karena anak kurang berminat terhadap materi pembelajaran yang monoton, sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan kegiatan belajar atau mendapat kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. Keempat, guru hanya mengutamakan aspek kognitif anak dibandingkan aspek keterampilan dan sikap, sehingga pembelajaran saya hanya terfokus pada ketercapaian nilai siswa yang harus mencapai materi dan minimal KKM. Kelima, fokus utama guru adalah suasana kelas yang tenang dan tertib, serta anak-anak yang memahami materi yang diberikan, yang mengakibatkan saya sebagai guru tidak tahu mana yang diam karena bisa atau diam karena tidak bisa menangkap materi pembelajaran yang sedang disampaikan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu merubah pemikiran. Yang pertama, saya menyadari jika saya sebagai guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran yang akan saya lakukan akan berpusat pada anak, student center, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Yang ketiga, saya akan menghargai dan memahami setiap karakteristik belajar masing-masing anak, karena dengan mengenal karakteristik peserta didik akan dapat membantu guru dalam mengantarkan anak untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Yang kedua yaitu merubah perilaku. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang menarik agar motivasi dan minat belajar anak menjadi meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Ketiga, lebih cermat melihat bakat anak dan menuntunnya sesuai kodrat anak. Karena setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus memahami anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang keempat, melaksanakan komunikasi dengan orang tua siswa. Agar lebih mengenal karakteristik siswa, saya juga berdiskusi dengan orang tua siswa. Sebab bagaimanapun juga orang tua lebih mengenal siswa dan lebih dulu melakukan sosialisasi kepada siswa. Sehingga tujuan pendidikan sebagai bentuk kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu dengan
1. Menerapkan pembelajaran student learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya harus dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang mampu membuat siswa menjadi aktif ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal ini, menjadikan anak mengenal budaya yang mereka miliki. Karena masih banyak anak-anak atau peserta didik yang tidak mengenal budaya mereka sendiri. Kelima, menerapkan sistem Among, di mana pendidikannya menuntun, bukan menuntut. Di mana saya sebagai pendidik atau pamong harus dapat menjadi contoh atau tauladan, di tengah bekerja bersama dan di belakang memberi motivasi kepada anak. Keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dalam memberikan pembelajaran, saya juga akan mengintegrasikan sebuah permainan, di mana permainan itu bukan hanya menyenangkan, namun juga bisa melatih kekompakan, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Suasana yang tadinya membosankan, mengantuk, dan capek bisa hilang dengan sebuah permainan. Permainan dalam kelas juga dapat meningkatkan interaksi sosial antara guru dan siswa, atau antara siswa dengan siswa lainnya, sehingga bisa membuat yang tidak saling kenal menjadi kenal, dan suasana menjadi tidak kaku. Jadi, saya berkesimpulan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan dan potensi, bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar yang merdeka. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.